Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti belajar dari rumah materi IPS ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa dulu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita diberikan kelancaran, kemudahan dalam menerima informasi atau pengetahuan yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya, selama 1 tahun ini kita akan mempelajari 4 materi yang sudah ada di buku kalian, yaitu yang pertama tentang interaksi keruangan di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Ini materi kita yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita akan mempelajari tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Itu tentang interaksi sosial, mobilitas sosial, pluralitas, konflik, integrasi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga di semester 2 besok kita akan mempelajari tentang keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan penawaran, yaitu ini adalah materi ekonomi tentang keunggulan, keterbatasan dalam permintaan penawaran sebagai pelaku ekonomi, kemudian pengaruh interaksi Indonesia dan ASEAN. Ini pokoknya tentang materi ekonomi. Kemudian yang keempat ini tentang sejarah, yaitu kronologi perubahan dan kesinambungan ruang dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Itu materinya nanti tentang kedatangan bangsa Eropa, kemudian perlawanan bangsa Indonesia, perubahannya itu seperti apa, dilihat dari bidang geografisnya, politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya terhadap masyarakat Indonesia itu. Sampai nanti munculnya organisasi dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Tapi itu nanti. Kita pokoknya yang pertama dulu akan mempelajari tentang perubahan keruangan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Kalian bisa membuka buku paket kalian di halaman 3. Itu materi kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang mengenal negara-negara ASEAN. Kalian bisa sambil dibuka bukunya halaman 3, negara-negara ASEAN. Nah, itu adalah materi kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti kalian bisa menjelaskan kondisi geografis ASEAN. Dan yang kedua, nanti kalian bisa menjelaskan letak koordinat ASEAN. ASEAN ya. Kemudian ini peta ASEAN. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, ASEAN itu wilayahnya di mana? Ya, wilayahnya ada di Asia Tenggara. ASEAN sama Asia Tenggara itu sama tidak? Ya sama, tapi ASEAN itu lebih ke organisasinya ya, lebih ke organisasinya. Kalau Asia Tenggara itu kan berdasarkan letak geografisnya di Asia bagian Tenggara. Kalau Ibu tanya, ASEAN itu ada berapa negara? Ayo, ada berapa? Ada 10 ya, ada 10. 11? 10 ya, 10 ya, nanti kita bahas nanti. Nah, ini sebelumnya lebih dulu kita akan mempelajari tentang letak geografis ASEAN. Dapatkah kalian menjelaskan letak geografis ASEAN? Bisa nggak? Ya, sebelumnya letak geografis
Seperti dari materi kita dulu kelas 7 ya, letak geografis itu adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di muka bumi. Nah, kenyataannya di muka bumi itu bagaimana? Coba kita lihat lagi tadi petanya, kenyataannya di muka bumi itu bagaimana? Kita lihat. Nah, ini ASEAN, kenyataannya di muka bumi itu kan berarti terletak di antara dua samudra dan dua benua. Dua samudra itu adalah Samudra Pasifik dan yang di sini adalah Samudra Hindia. Kemudian dua benua itu adalah Australia dan Asia. Jadi, kalau ditanya letak geografis ASEAN itu berada di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan dua benua, benua Australia dan benua Asia. Itu ya. Satu, kita udah dapat letak geografis ASEAN. Nah, letak geografis ASEAN itu tadi ini. Ya, ASEAN terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara dua benua Asia dan Australia. Nah, lanjut lagi. Tahukah kamu mana saja negara ASEAN? Nah, ini tadi negara ASEAN itu mana saja? Kita lihat. Nah, ada Myanmar, ada Thailand, ada Laos, ada Vietnam, ada Kamboja, ada Malaysia, ini Malaysia juga ini, Singapura, Filipina, Brunei di sini kecil ya, Brunei, dan ada Indonesia. Jadi ada berapa anggota negara ASEAN? Ada 10 ya, ada 10 negara ASEAN, ada 10 ya, itu berdasarkan organisasinya. Kalau wilayah Asia Tenggara itu ada 11 kok 11 Bu? Iya, ini wilayah ASEAN tadi yang 10 ditambah satu lagi yaitu Timor Leste. Jadi ada 11. Kalau Ibu tanya ASEAN itu negaranya mana saja? Ya sebutkan yang 10 tadi. Kalau Asia Tenggara berarti tambah 1, Timor Leste. Karena Timor Leste itu kan belum masuk ke negara ASEAN ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut lagi. Kemudian sekarang yang ketiga, tadi kan sudah letak geografisnya sudah, 10 negara ASEAN itu mana saja sudah, ini tadi sudah Ibu sebutkan. Kemudian batas-batas negara ASEAN, batas-batasnya ini nanti ini. Batas-batas negara ASEAN, coba kita lihat batas negara ASEAN. Bisa kan membaca peta? Ini adalah sebelah utara, sini barat ya, ini selatan, dan yang ini timur. Jadi batas-batas negara ASEAN sebelah utara berbatasan dengan mana ini? Kalau utara itu berbatasan dengan sebelah utara kan ini, Burma itu Myanmar. Sebelah utaranya mana ini? India. Ada Cina sebelah utaranya. Cina atau Tiongkok ya, sekarang kita menyebutnya Tiongkok. Ada Laut Cina Selatan. Nah, itu sebelah utara ya. Ada Laut Cina Selatan, Cina atau Tiongkok, dan India sebelah utara. Kemudian sebelah barat
Kita lihat sebelah baratnya, ada mana ini? Laut Andaman, Andaman Sea. Ada di sini India juga bisa ya, sebelah barat India. Kemudian ada Samudra Hindia sebelah barat. Batas sebelah baratnya mana tadi? Samudra Hindia, Laut Andaman, India juga bisa, India. Ini ada Bangladesh juga ya, nih sebelah barat. Kemudian sebelah selatannya gampang, ini ada Samudra Hindia Selatan. Kemudian ada Australia. Ada juga Timur Leste. Nah, itu sebelah selatan. Kemudian yang sebelah timur, nah ini, ada mana ini? Papua Nugini, Samudra Pasifik. Ya, ini. Jadi ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini, itu sebelah timur. Kemudian itu adalah batas-batas negara ASEAN. Kita lihat batas-batasnya tadi, kita ulangi lagi. Sebelah utara, Cina, India, Laut Cina Selatan. Kemudian sebelah barat ada India, Bangladesh, Laut Andaman, dan Samudra Hindia. Kemudian sebelah selatan ada Samudra Hindia, ada Australia, ada Timur Leste. Kemudian sebelah timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, itu ya, itu adalah batas-batas negara ASEAN. Ingat, ASEAN yang kita pelajari berupa yang organisasinya. Organisasinya nanti kita pelajari lebih lanjut. Bagaimana organisasi itu terbentuk nanti. Kemudian coba dibuka bukunya halaman 4. Kita lihat lagi halaman 4 yang sebelah sebelah atas sendiri itu. Negara apa yang terletak paling utara? Negara apa? Ini yang dimaksud adalah negara ASEAN tadi. Negara ASEAN yang letaknya paling utara. Mana negara ASEAN yang letaknya paling utara? Iya, ini Burma ya, atau Myanmar, sekarang namanya Myanmar. Negara ASEAN paling utara itu adalah Myanmar. Kemudian pertanyaan kedua, negara apa yang terletak paling selatan? Mana negara ASEAN yang letaknya paling selatan? Iya, Indonesia. Ini Indonesia yang paling selatan. Kemudian negara apa yang letaknya paling barat? Paling barat, kita lihat paling barat Indonesia, iya kan? Enggak, ini masih ada wilayahnya kan? Masih ada wilayahnya Myanmar. Jadi negara apa yang letaknya paling barat negara ASEAN mana? Yaitu adalah Myanmar. Kemudian negara apa yang letaknya paling timur? Yang paling timur mana? Filipina? Enggak, bukan ya. Masih ada yang paling timur lagi. Ini kan ya, berarti yang paling timur itu adalah Indonesia. Kita lihat letak wilayahnya itu timur, paling timur. Nah, itu kan Indonesia ya, Indonesia. Jadi itu tadi, ini pertanyaan tadi. Nah, bisa kalian catat di bukunya. Kemudian kita lihat di halaman 5 itu ada berdasarkan bentuk geografis, negara ASEAN memiliki ciri sebagai berikut. Kompak, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Coba kita lihat, kompak itu lingkaran. Negara mana negara ASEAN yang bentuk kuwi kaya bunderan, meh-meh kaya bunderan atau melingkar? Itu mana? Iya, Kamboja ini kan. Kamboja ini kan
seperti ya hampir bulat gitu ya, Kamboja. Kemudian ciri yang kedua, fragmented atau berbentuk kepulauan terpisah-pisah atau disatukan oleh pulau-pulau. Nah, mana? Jelas, ini Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Kemudian Filipina itu juga negara kepulauan. Kemudian elongated atau bentuknya memanjang. Si memanjang mana? Ayo. Si bentuknya memanjang itu adalah mana? Nah, Vietnam, panjang kan? Kemudian Laos ini juga memanjang, bentuknya memanjang. Ya, memanjang ya. Memanjang. Kemudian protruded. Protruded yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang, tangan. Ya, ini bentuknya memanjang dan lebih kompleks. Ada tangannya. Jadi pertama-tama itu bentuknya ini tangan, kemudian memanjang. Contohnya adalah Thailand. Thailand ya, protruded. Ya, Thailand, Thailand dan mana yang sama ini? Nah, ini Myanmar dan Thailand itu adalah protruded. Nah, itu ya. Itu bisa kalian lihat di buku kalian. Itu adalah tentang ciri-ciri dari bentuk secara geografis negara ASEAN itu seperti apa. Tadi ada 4 ciri-cirinya: compact, protruded, elongated, dan fragmented. Fragmented itu yang kepulauan, protruded itu yang memanjang dan menyempit atau yang kompleks dan beragam tadi. Kemudian yang elongated itu yang memanjang. Kemudian compact tadi yang bundar hampir menyerupai lingkaran. Nah, itu ya. Itu adalah letak berdasarkan geografisnya. Yuk, selanjutnya kita akan belajar tentang letak koordinat ASEAN. Letak koordinat ASEAN. Letak koordinat ASEAN. Sebelumnya Ibu tanya dulu, letak koordinat itu apa? Iya, letak koordinat itu sama dengan letak astronomis. Jadi letak koordinat atau letak astronomis itu adalah letak suatu negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, bagaimana letak koordinat ASEAN? Kita lihat ini, letak koordinat ASEAN itu 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kita lihat ya di petanya tadi. Letak koordinat ASEAN. Nah, itu kan tadi letak koordinat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu adalah garis yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Nah, berarti garis yang ini mendatar ya. Ya. Garis yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Kalau garis bujur itu adalah garis yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan yang tegak. Yang tegak itu adalah garis bujur. Kalau yang tidur itu adalah garis lintang. Jadi di lintang berapa tadi? Ya, lintang 28 derajat lintang utara. 28 derajat lintang utara. Itu berarti di sini. Ini kalau ditarik ada garisnya. Ya, garis lintang kan garis khayal ya.
Nah, ini kalau ditarik itu 28 derajat lintang utara. Kok lintang utara, Bu? Iya, karena letaknya berada di utara garis khatulistiwa. Kalau yang berada di utara garis khatulistiwa itu lintang utara. Kalau yang berada di selatan garis khatulistiwa itu adalah lintang selatan. Jadi ini 28 derajat lintang utara. Sampai berapa tadi? 11 derajat lintang selatan, itu di sini. Nih, kan Indonesia kan tadi yang sebelah selatan ya. Ya, di sini. Ini Pulau Rote. Pulau Rote kan pulau paling selatan Indonesia. 11 derajat lintang selatan. Jadi di lintang 28 derajat lintang utara nih sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian di bujur berapa tadi? Bujur, kalau di sini 100, ini bujur 100. Masih di sini kan, ini berarti wilayah paling barat tadi kan? Myanmar ini paling barat. Di sini kalau ditarik garisnya itu adalah 92 derajat bujur timur sampai di sini. Ini kalau ditarik garisnya, ini 141 derajat bujur timur. Di sini kan 140 ya. Di sini adalah 141 derajat bujur timur. Berarti bujurnya adalah ini tadi 92 derajat bujur timur sampai 141, sini tarik ya, sampai 141 derajat bujur timur nih. Ini tarik 141 derajat bujur timur. Nah, itu adalah tentang letak koordinat atau astronomis wilayah ASEAN. Nah, akibatnya dari letak ASEAN tadi, letak koordinat tadi, itu wilayah ASEAN sebagian besar beriklim tropis, sedangkan yang lebih dari garis 23,5 derajat beriklim subtropis. Kita lihat tadi di petanya lagi. Kita lihat petanya ya ini. Kan kemarin di kelas 7 kita sudah mempelajari iklim tropis itu berada di lintang berapa sampai lintang berapa. Ya kan? Dari lintang 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Jadi negara-negara yang berada di lintang 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan itu berada di iklim tropis. Nah, ini kan wilayah ASEAN, itu sebagian besar negaranya berada di lintang-lintang tersebut. Jadi iklimnya iklim tropis. Ini 23,5 derajat itu adalah lintangnya di sini, Tropic of Cancer. 23,5 derajat lintang utara. Jadi yang utaranya 23,5 derajat itu beriklim subtropis. Jadi ini adalah wilayah yang iklimnya subtropis di Myanmar ya. Yang di sini tadi tropis semua gitu. Oke, jadi kita tadi sudah mempelajari tentang mengenal negara-negara ASEAN, yaitu secara umum saja. Tadi kita sudah mempelajari tentang letak geografis ASEAN, yaitu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan di antara dua samudra Pasifik dan samudra Hindia. Kemudian tadi kita sudah mengenal ada 10 negara ASEAN, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, kemudian Filipina, Kamboja, Vietnam, Laos, Thailand, Myanmar. Itu adalah 10 negara ASEAN. Kemudian tadi kita sudah mengenal batas-batas negara ASEAN, itu berbatasan dengan negara mana saja selain anggota ASEAN ya. Ada negara di sebelah utara itu ada Tiongkok, ada India, ada Laut Cina
selatan, Laut Tiongkok Selatan. Kemudian sebelah barat tadi ada Laut Andaman, India, Bangladesh, dan Samudra India. Kemudian sebelah selatan ada Australia, ada Samudra India, dan Timur Leste. Kemudian sebelah timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik, ya. Kemudian tadi kita juga sudah mempelajari negara mana, negara di ASEAN ya, negara di ASEAN yang letaknya paling utara di mana? Myanmar. Kemudian negara ASEAN yang letaknya paling barat, Myanmar. Kemudian negara ASEAN yang letaknya paling selatan, Indonesia. Dan negara ASEAN yang letaknya paling timur juga Indonesia. Kemudian kita juga mempelajari tentang bentuk-bentuk negara ASEAN. Tadi ciri-cirinya apa saja? Ada yang bentuknya compact, Kamboja tadi. Kemudian bentuknya fragmented atau kepulauan, Indonesia, Filipina. Kemudian ada yang bentuknya elongated atau memanjang, tadi Vietnam, Laos. Dan ada yang bentuknya protruded atau memanjang dan melebar dan memanjang, yaitu Thailand dan Myanmar tadi. Kemudian tadi kita juga sudah belajar tentang letak koordinat atau letak astronomis tadi, di antara lintang 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian di bujur 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Tadi koordinat ASEAN. Kemudian yang terakhir tadi akibatnya dari letak koordinat atau letak astronomis tadi, wilayah ASEAN sebagian besar berada di iklim tropis. Kemudian hanya sebagian kecil dari wilayah ASEAN yang letaknya lebih dari 23,5 derajat tadi berada di iklim subtropis, yaitu di Myanmar bagian utara tadi ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas penjelasan Ibu? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Kalau belum jelas silakan boleh bertanya di kolom komentar di Classroom maupun di WhatsApp ya. Ya, Ibu tunggu dari pertanyaan-pertanyaan kalian kalau misalnya masih belum jelas. Nah, demikian pelajaran dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.